Apa sih itu aset lancar? Aset lancar atau yang biasa disebut dengan aktiva lancar adalah aset yang berusia kurang dari 1 tahun, sehingga dapat dikatakan kepemilikan aset berjangka waktu. Singkat, pada umumnya aset lancar terdiri dari piutang, kas, hingga piutang. Jenis-jenis aset lancar. 1. Kas, aset yang terdapat di perusahaan atau disimpan di bank. Aset tersebut dapat dipindah atau diambil sewaktu-waktu, meskipun tidak terlihat secara fisik. Ini bisa disebut sebagai aset lancar. 2. Piutang pendapatan. Jenis pendapatan yang berupa hak, tetapi belum dibayarkan. 3. Piutang dagang. Tagihan perusahaan yang diajukan kepada pihak lain sebagai penjualan barang atau jasa via kredit. 4. Piutang wesel. Surat perintah kepada individu atau lembaga yang harus dibayarkannya pada tanggal yang telah ditentukan. 5. Surat berharga. Obligasi perusahaan atau kepemilikan saham yang memiliki sifat sementara dan dapat dijual kembali. Jadi, ketika perusahaan membutuhkan uang tunai, maka surat berharga dapat dijual sewaktu-waktu. 6. Persediaan barang dagang. Produk yang dapat dibeli untuk kemudian dijual kembali. 7. Beban dibayar di muka. Pembayaran beban yang dibayar di muka, tetapi belum menjadi kewajiban pada periode selanjutnya. 8. Inventaris. Produk-produk yang dimiliki perusahaan yang kemudian perusahaan tersebut menjualnya kembali. Metode perhitungan aset lancar dapat dilakukan dengan menggabungkan nilai kas, piutang, persediaan, dan investasi jangka pendek. Sederhananya, jumlahkan nilai semua aset tersebut untuk mendapatkan total aset lancar. Tentu, berikut adalah contoh metode perhitungan aset lancar. 1. Kas dan setara kas. Misalnya, Anda memiliki Rp5,000 dalam bentuk uang tunai dan Rp3,000 dalam investasi yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Total kas dan setara kas adalah Rp8,000. 2. Piutang. Jika Anda memiliki piutang dari penjualan barang atau jasa sebesar Rp10,000, tambahkan jumlah ini. 3. Persediaan. Misalkan nilai persediaan barang yang dimiliki adalah Rp7,000. 4. Investasi jangka pendek. Jika Anda memiliki investasi yang dapat dijual dalam waktu singkat senilai Rp4,000, tambahkan ke total. Setelah menambahkan semua komponen di atas, total aset lancar Anda akan menjadi Rp29,000. Metode ini membantu Anda memahami nilai total aset yang dapat diubah menjadi. Mari kita lihat contoh cara kerja metode perhitungan aset lancar dengan situasi sederhana. 1. Identifikasi komponen aset lancar. Kas dan setara kas, Rp5,000. Piutang, Rp10,000. Persediaan, Rp7,000. Investasi jangka pendek, Rp4,000. 2. Perolehan nilai aset. Saldo rekening bank untuk kas dan setara kas. Nilai piutang berdasarkan faktur dan catatan pembayaran pelanggan. Penilaian persediaan berdasarkan harga barang. Nilai investasi jangka pendek dari laporan investasi. 3. Penjumlahan nilai komponen. Rp5,000 kas tambah Rp10,000. Piutang tambah Rp7,000. Persediaan tambah Rp4,000. Investasi jangka pendek Rp26,000. 4. Analisis dan pemahaman. Total aset lancar adalah Rp26,000. Ini menunjukkan seberapa liquid bisnis dalam hal aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam jangka pendek. 5. Pemantauan dan perbandingan. Bisnis dapat melakukan pemantauan teratur dan membandingkan total aset lancar dari periode ke periode untuk melihat perubahan dalam likuiditasnya. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengukur ketersediaan sumber daya yang dapat diakses dengan cepat yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau peluang investasi lainnya. Format LK.